Halo, selamat pagi. Salam sehat semuanya. Perkenalkan, nama saya Gita Buru Bukit. Saya merupakan guru geografi di SMA RKD Limurni Sipolangit. Materi yang saya bahas hari ini bersama-sama kita bahas yaitu adalah mengenai demografi atau kependudukan. Nah, sekarang mari kita lihat dulu pengertian penduduk. Penduduk adalah orang yang mendiami suatu wilayah di permukaan bumi. Nah, itu dia mengenai penduduk, berbeda dengan masyarakat ya. Kita lanjut. Nah, sekarang kita belajar mengenai bagaimana cara mendapatkan data kependudukan. Maka, data kependudukan dapat diambil dari berbagai sumber data kependudukan. Yang pertama, dengan cara sensus penduduk. Yang kedua, dengan cara survei penduduk. Yang ketiga, dengan cara registrasi penduduk. Nah, yang pertama mari kita lihat sensus penduduk. Sensus penduduk adalah proses keseluruhan dari pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan penyimpanan data menyangkut data kependudukan yang dilaksanakan 10 tahun sekali. Nah, jenis-jenis sensus ada dua. Yang pertama secara de jure, yaitu adalah sensus yang dilaksanakan bagi penduduk yang secara hukum sebagai penduduk di wilayah tertentu. Sedangkan sensus secara de facto adalah sensus yang dilaksanakan bagi penduduk yang secara fakta tinggal di wilayah tertentu. Sekarang mari kita lihat metode dalam melaksanakan sensus. Yang pertama adalah metode householder. Yang kedua adalah metode canvasser. Metode householder yaitu adalah pengisian daftar pertanyaan mengenai data kependudukan diserahkan kepada penduduk, juga responden, sehingga penduduk tersebut diberi daftar pertanyaan untuk dilakukan pengisian dan akan kembali beberapa waktu setelahnya. Intinya, kepala keluarga lah yang mengisi daftar pertanyaan mengenai data-data kependudukan. Yang kedua adalah metode canvasser, yaitu adalah metode yang digunakan dengan cara pengisian daftar pertanyaan mengenai data kependudukan dilakukan oleh petugas sensus dengan cara mendatangi, serta juga mewawancarai penduduk atau responden secara langsung. Nah, jika dilihat dari kedua metode ini, maka metode canvasser masih digunakan di Indonesia mengingat ada beberapa penduduk yang belum bisa mengisi daftar pertanyaan dengan baik. Sedangkan negara-negara yang sudah maju pada umumnya melaksanakan metode sensus householder karena angka melek huruf sudah 100%. Artinya seluruh kepala keluarga mampu mengisi data kependudukan sendiri-sendiri. Bisa kita lihat berikut adalah metode canvasser yang dilaksanakan di Indonesia. Terlihat beberapa petugas sensus mendatangi penduduk untuk didata atau diwawancarai. Tujuan sensus penduduk yaitu adalah untuk mengetahui jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, persebaran penduduk, kepadatan penduduk, komposisi penduduk, dan masalah urbanisasi. Nah, yang kedua, cara mendapatkan data kependudukan yaitu dengan melaksanakan survei penduduk. Survei penduduk merupakan proses pengumpulan data yang dilakukan dengan memilih sampel atau seluruh populasi dengan metode statistika tertentu sehingga didapatkan hasil merepresentasikan seluruh populasinya. Intinya, survei penduduk adalah penelitian yang dilakukan oleh badan penelitian tertentu untuk mendapatkan
data mengenai kependudukan. Yang selanjutnya yaitu adalah registrasi penduduk, yaitu proses pencatatan setiap kejadian, kematian, kelahiran, perkawinan, perceraian, ataupun perpindahan penduduk oleh lembaga setempat. Nah, setiap kejadian ini terjadi, maka penduduk wajib lapor dan dicatat oleh lembaga setempat. Jika di desa, dicatat oleh sekretaris desa, kalau di kota dicatat oleh sekretaris lurah. Nah, itu dia mengenai cara mendapatkan data kependudukan. Kita lanjut ke kualitas penduduk. Nah, suatu penduduk dikatakan berkualitas apabila memenuhi indikator. Yang pertama, pendidikan yang tinggi, ya, kalau kualitasnya tinggi. Yang kedua, kesehatan, pendapatan atau kesejahteraan, dan yang tidak kalah penting yang sering dilupakan adalah indeks kebahagiaan. Mari kita lihat satu persatu. Nah, yang pertama, indikator dari kualitas pendidikan ataupun kualitas penduduk yaitu adalah di bidang pendidikan. Kita bisa melihat gambar berikut adalah gambar peserta wisudawan yang sudah lulus ataupun berhasil di bidang pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan menunjukkan semakin tinggi pula kualitas penduduk dan sebaliknya. Nah, yang kedua adalah kesehatan. Kesehatan dalam hal ini bisa kita lihat dari gambar berikut adalah bagaimana cara hidup penduduk di suatu negara untuk hidup sehat dan seimbang. Tingkat kesehatan penduduk bukan hanya dilihat dari kemajuan alat teknologi di bidang kesehatan, tetapi lebih ke cara hidup penduduk untuk hidup sehat. Kita lanjut. Nah, yang ketiga yaitu adalah pendapatan atau kesejahteraan. Ini berkaitan dengan keuangan. Uang memang bukan segalanya, tetapi segalanya butuh uang. Nah, tetapi dengan memiliki pendapatan, kebutuhan hidup juga dapat terpenuhi. Jadi intinya kita membutuhkan uang. Bagaimana cara mendapatkan uang? Yaitu dengan memiliki pekerjaan. Bagaimana caranya kita mendapatkan pekerjaan? Ya, tentunya kita memiliki pendidikan. Bagaimana pula itu bisa terjadi? Tentunya kita harus sehat. Jadi ketiga unsur ini saling berkaitan untuk meraih satu tujuan hidup, yaitu adalah kebahagiaan. Nah, yang berikutnya ini adalah indeks kebahagiaan. Dapat dilihat dari sebuah majalah ataupun kabar berita bahwa warga Norwegia paling bahagia di dunia nomor 1. Sedangkan Indonesia berada di peringkat ke-81 negara yang berbahagia. Oke, mari kita saksikan lagi. Nah, ini adalah gambar bagaimana masyarakat bahagia dengan apa yang mereka lakukan. Sehingga dengan kita bahagia, pola pikir kita pun ikut bahagia, tubuh kita pun sehat. Dan kita juga dapat bekerja. Dengan bekerja, punya pendapatan, punya uang, kita bisa sejahtera, lanjut lagi ke bahagia. Jadi pertanyaannya, mari kita lihat dulu. Kita bandingkan dengan gambar yang kedua, bagaimana kebahagiaan. Ini merupakan potret kebahagiaan di Indonesia. Sudahkah Anda bahagia? Silahkan jawab di hati masing-masing. Oke, mari kita lanjutkan. Nah, pelajaran selanjutnya adalah mengenai kuantitas penduduk. Nah, dalam hal kuantitas penduduk, kita akan mempelajari komposisi penduduk, pertumbuhan penduduk, proyeksi penduduk, pelipat gandaan penduduk. Kita lihat satu-satu. Yang pertama adalah komposisi penduduk. Jikalau komposisi penduduk kita bisa melihat komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin, ya, itu ada 2, pastinya hanya ada 2.
yaitu adalah lelaki dan wanita. Berdasarkan umur ada tua, muda, dan dewasa. Sedangkan berdasarkan sosial ekonomi biasanya miskin dan kaya. Sedangkan berdasarkan agama kita memiliki 6 agama yang diakui di Indonesia. Berdasarkan suku, wah banyak. Sedangkan berdasarkan geografis biasanya ya Indonesia Barat, Indonesia Tengah maupun Indonesia Timur. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lihat komposisi penduduk menurut jenis kelamin. Ada 2 ya, lelaki dan perempuan. Nah, dari komposisi penduduk laki-laki dan perempuan, kita bisa menghitung seks rasio atau perbandingan jumlah laki-laki dengan perempuan dengan rumus jumlah penduduk laki-laki per jumlah penduduk perempuan dikali 1000. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah komposisi penduduk menurut umur. Maka dapat dikategorikan menjadi 3. Yang pertama adalah penduduk muda dengan usia 0 sampai 14 tahun. Nah, ini dikatakan non produktif atau dia ini belum bisa bekerja, belum bisa menghasilkan uang, belum bisa memenuhi kebutuhan hidup sendiri. Selanjutnya adalah komposisi penduduk dewasa, yaitu adalah usia 14 sampai 64 tahun. Ini dikatakan penduduk yang produktif. Artinya penduduk yang mampu bekerja dan memenuhi kebutuhan hidup sendiri. Selanjutnya adalah penduduk tua. Usianya lebih dari 64 tahun. Ini dikatakan non produktif atau tidak lagi bisa bekerja. Jadi, dari komposisi penduduk menurut umur dapat dihitung dependency ratio atau angka beban ketergantungan, yaitu adalah berapa persentase jumlah penduduk yang non produktif yang harus ditanggung oleh penduduk yang produktif. Jadi dengan rumus DR atau dependency ratio adalah penduduk usia 0 sampai 14 ditambahkan penduduk usia lebih dari 65 tahun dan dibagikan dengan penduduk usia 15 sampai 64 tahun dikali 100%. Nah, selanjutnya adalah pelipat gandaan jumlah penduduk. Nah, ini adalah berapa tahun terjadi penduduk berjumlah 2 kali lipat. Maka dapat dilihat atau dihitung dengan rumus DT sama dengan TA tambah 70 per R, di mana DT adalah tahun perhitungan penduduk menjadi lipat 2, TA tahun awal, 70 sebagai konstanta atau ketetapan, R adalah persentase pertumbuhan penduduk, diambil hanya angkanya. Mari kita lanjutkan dengan cara menghitung proyeksi jumlah penduduk. Apa itu proyeksi jumlah penduduk? Nah, proyeksi dikatakan adalah prediksi atau perkiraan berapa jumlah penduduk tahun-tahun selanjutnya. Dengan rumus PT sama dengan P0 dikali 1 tambah R pangkat N, di mana PT adalah jumlah penduduk tahun terakhir, P0 adalah jumlah penduduk tahun awal, 1 adalah konstanta atau angka tetap, R adalah pertumbuhan penduduk dalam persentase, N adalah selisih tahun antara PT dan P0. Nah, sekarang kita lihat ke piramida penduduk. Nah, piramida penduduk dapat menggambarkan keadaan penduduk suatu negara. Maka, mari kita lihat jenis-jenis piramida penduduk. Nah, yang pertama adalah piramida penduduk muda atau ekspansif, sering juga dikenal dengan alas lebar ataupun segitiga. Dilihat memang dari bentuknya yang mirip dengan segitiga. Oke, bisa dilihat gambarnya ya. Kalau ke atas itu menurut umur, ke kiri dan ke kanan itu adalah jenis kelamin. Oke, kita lanjut. Nah, ciri-ciri piramida penduduk ekspansif atau muda atau segitiga atau alas lebar. Yang pertama adalah sebagian besar penduduknya berusia muda.
Wow, muda berarti non-produktif lebih banyak ya. Artinya pasti angka beban tanggungan akan tinggi. Lalu penduduk usia relatif lebih sedikit. Kenapa ya? Kenapa yang lahir banyak, yang tua sedikit? Karena angka kelahiran ya di sini lebih besar daripada angka kematian. Ditambah lagi berarti banyak angka kematian di sini, sehingga meskipun banyak yang lahir, ya banyak juga yang mati. Lalu pertumbuhan penduduk sangat cepat, membutuhkan banyak lapangan pekerjaan. Rasio ketergantungan besar, sebagian besar ditemukan di negara-negara yang sedang berkembang. Contohnya Indonesia, Thailand, Filipina, Malaysia, India, Mesir, Brazil, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah piramida penduduk dewasa atau stasioner. Bisa dilihat ya gambarnya. Dia seperti stabil ya, mulai dari atas sampai bawah. Nah, ciri-ciri piramida penduduk stasioner ataupun dewasa itu adalah angka kelahiran hampir sama dengan angka kematian. Jadi, berapa yang lahir begitu yang mati, sehingga jumlah penduduknya itu tetap. Jumlah penduduk muda, dewasa, dan tua hampir sama. Pertumbuhan penduduknya kecil. Rasio ketergantungannya kecil dan hampir nol. Nah, terjadi di beberapa negara maju. Contohnya adalah Belanda, Jerman, Prancis, Inggris, dan lainnya. Kita lanjut. Ciri-ciri piramida penduduk konstruktif atau tua. Nah, jumlah kelompok umur muda lebih sedikit, menurunnya tingkat kelahiran dan kematian, meningkatnya angka harapan hidup, perlambatan pertumbuhan penduduk. Nah, jumlah penduduk usia kerja relatif lebih besar daripada jumlah anak-anak dan orang tua. Rasio ketergantungan rendah. Nah, menggambarkan bonus demografis apabila penduduk usia kerjanya berpendidikan dan lebih produktif bekerja. Contoh negaranya adalah Jepang, Swedia, Amerika Serikat, Jerman, Belgia, Swiss, Singapura, dan negara maju lainnya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.